Masih mendapatkan di dalam kitab Akhlaqul Banin dalam juz yang ketiga di halaman yang ke-7 dalam bab yang ke-8 atau yang ke-8. Wa qala al-musannif rahimani wa rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumi fi daraini radhiyallahu anhu wa ankum, telah berkata Ki Muallim Ki Musannif ini kitab, wa'tani dan kudu memperhatikan engkau bitahdibi halakika karena jalan akhlak aksara itu lebih utama mimma daripada taktani memperhatikan kita bitahsil ulum dari menghasilkan ilmu wal ma'arif dan pengetahuan. Wabil hadis inna asyaddan nasi adaban yawmal qiyamah alimun la yadfa'uhu Allah bi'ilmi. Ki Musannif ngasih nasihat buat saya dan kita semua, Pak. Buat kita semua nasihat bukan, agar kita memperhatikan untuk kita mengunggulkan akhlak daripada kita mengunggulkan ilmu. Jadi sebagian ulama ada, kalau kita lebih tahu mungkin ada orang mengatakan akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Tapi akhlak dan ilmu sepaket. Kita bisa tahu akhlak dengan ilmu. Walaupun kita tahu ada orang berilmu, terkadang ada tidak berakhlak. Ada orang mempunyai akhlak tapi tidak berilmu. Ada pula ada orang yang tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai akhlak. Ada pula yang lebih bagus adalah mempunyai ilmu dan mempunyai akhlak. Tergantung di mana kita. Tapi sebagai ulama memang lebih mengunggulkan akhlak daripada ilmu. Tapi tidak sedikit ilmu akhlak itu didapat dari ilmu, di mana dia mengikuti daripada qudwah atau uswah daripada orang-orang yang kita ingat. Di sini Musannif memberikan keunggulan bahwasanya kita mengikuti akhlak itu aksal lebih banyak daripada kita menghasilkan ilmu dan ma'arif. Kenapa? Ada bagian dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna asyaddan nas. Ada kalimat inna, ada nun taukid. Arti kalimatnya kalimat yang sangat banget, mengunggulkan. Asyaddan orang yang paling rugi, asyaddan nas. Allah siksa yang paling besar di antara manusia di yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat, kata Nabi Muhammad, al orang berilmu. Kalimatnya supaya lam yanfa'hu. Alim itu lam yanfa', yang tidak manfaat, yang tidak dimanfaatkan atau yang tidak bermanfaat. Siapa? Itu alim Allah Ta'ala ilmi dengan keilmuan. Jadi ada orang alim, dia mempunyai ilmu, sains, skill, namun dengan ilmu itu Allah Ta'ala tidak memberikan kemanfaatan. Nah, ini kenapa? Karena dia mempunyai akhlak. Maka di Allah ayat ketiga berlaksana. Qabulakum innallaha yaqulu ma la taf'alun. Dosa yang paling besar adalah di mana orang mengajarkan sesuatu namun tidak mengikutinya. Alhamdulillah ini hadis. Sebenarnya kalimat hadis yang paling awal. Asadun nas rajulun angkarahu fi talabil ilmi fala yaqtuhu. Ayat sebelum orang yang paling rugi adalah seorang laki-laki rajul angkarahu fi talabil ilmi, dia mampu menuntut ilmu agama, fala yaqtuhu, namun orang tersebut tidak menuntut ilmu agama. Ya, orang yang paling rugi kata Nabi, orang yang mampu menuntut ilmu agama, mengaji ilmu agama tapi enggak mau, orang yang rugi. Tapi kata Nabi di sini dituliskan lagi, tapi orang yang paling rugi lagi
yaumil qiyamah ada orang yang berilmu. Kalau tadi orang yang mampu menuntut ilmu agama tapi nggak belajar, rugi. Tapi ada lagi orang yang paling rugi nanti Allah yang lebih besar yang ada orang yang sudah berilmu. Namun saya dengan ilmu tersebut la yanfa'ullahu bi'ilmihi. Allah Ta'ala tidak memberikan kemanfaatan buat ilmu mereka. Nah, maka pentingnya kita memiliki akhlak. Maka berkata seorang ulama dari negeri Mesir yaitu Sa'd Zainul Basha, berkata beliau, nahnu lasna muhtazina ila rasulina ilmi. Nahnu kami lasna tidak membutuhkan, lasna muhtazina kami tidak membutuhkan kata Imam Syafi'i ila rasulina ilmi banyak ilmu. Walakinna akan tetapi kami muhtajuna ila rasulina min al-akhlaq al-fadilah. Akan tetapi kami membutuhkan akhlak yang banyak yang unggul. Bayangkan seorang ulama yang sangat besar yaitu Sa'd Zainul Basha, ulama Mesir as-sabiq, berkata, nahnu lasna muhtazina ila katsirin min al-ilm. Kami tidak butuh pak ilmu banyak. Akan tetapi walakinna muhtajuna ila katsirin min al-akhlaq al-fadilah. Akan tetapi kami membutuhkan banyak akhlak yang lebih unggul. Maka Pak, kalau kita mengunggulkan akhlak, ya, terkadang walaupun kita ilmu sedikit, insya Allah kita tertarik. Amin. Ada satu kisah, Bapak sering baca kitab. Bapak sering baca tiap malam baca Roti Al-Aqtas, betul kan? Yang dikarang oleh Al-Hayy Umar, ya kan? Al-Aqtas. Yang disusunnya oleh ulama besar, Syekh Al-Aqtas, betul kan? Saat waktu muridnya daripada Sayyidina Umar, Al-Aqtas. Manfaat ilmu gimana? Akhlak itu unggulkan. Ketika itu, ketika dalam suatu majelis, ini semua santri kumpul. Al-Hayy Umar di perlahan Roti Al-Aqtas yang bisa kita baca. Lalu saat sedang kumpul, ada salah satu muridnya yaitu Syekh Al-Aqtas. Ya. Saking ta'limnya Pak kepada guru, ya, beliau ini di depan gurunya sambil pijitin kakinya. Al-Hayy Umar, ya, Syekh Al-Aqtas, ya, pijitin kaki. Ketika itu Umar berkata, kalau bahasa kita ini, tuh ada di depan pintu ada Nabi Allah Hidin. Ayo kalau yang tidak Nabi Allah Hidin tidak apa nyambut mereka, nyambut Nabi Hidin. Kita Pak tekanan, kita ngaji yang guru atau kita ngaji yang nulis. Kalau datang yang lebih hebat pasti yang guru yang lama tinggal mereka. Padahal apa yang banyak kan? Ya karena sekarang gitu Pak. Tapi Allah nggak ini Pak. Orang santri semua agama apalagi pengen nyambut namanya Nabi Hidin. Karena tahu kalau Nabi Hidin, Masya Allah, gurunya dari Musa alaihi salam. Kalau orang sekarang namanya doa Allah masalah karamah wal barakah bi karamatina Nabi Hidin. Oke, sekarang orang kalau berdoa amin kita, apa kita Nabi Hidin doa? Itu kalau orang salah masalah kita amin aja sah. Karena punya Nabi Hidin doa. Makanya Nabi Musa belajar apa? Nabi Hidin kan diabadikan di Al-Quran. Diabadikan di Al-Quran. Nabi Musa mengatakan kami lebih hebat di antara itu. Bukan Allah ada yang lebih hebat daripada Nabi Musa yaitu Nabi Allah. Ini Quran dasar surat Al-Isra atau surat Al-Kahfi. Nanti Bapak bisa baca. Perjalanan Nabi Musa mencari guru spiritual, tapi kalah Nabi Hidin. Ketika cerita semua dalam debat itu nyambut Nabi Hidin. Tapi Syekh Al-Aqtas tetap kekeh. Dia mijitin kaki gurunya. Berkata Syekh Umar, anak Syekh Al-Aqtas, kalau bahasa kita, Nabi Hidin, harus tapi tidak nyambut itu. Wahai guru, sesungguhnya aku lebih ta'zim, lebih hormat kepadamu daripada Nabi Allah. Dia Nabi Hidin datang ke sini pengen nemuin saya, pengen nemuin Abu Umar. Tapi kalau saya pengen ta'zim kepada guru, coba bayangkan. Dia lebih pentingin gurunya daripada ninggalin gurunya. Misalnya ninggalin gurunya, nyambut Nabi Hidin. Maka berkatalah ini Umar Al-Aqtas, sesungguhnya seorang yang bertawassul, sesungguhnya orang yang membaca Fatihah kalau tidak dibarengi kepada dengan As-Sayyid Al-Aqtas maka layak dan terima. Maka kalau Allah membaca Al-Aqtas pasti itu Bapak. Ya kan? Usma ilahu al-Habib Umar bin Rahman Al-Aqtas Syaikhul wa Syekh Ali bin Daras wa usul yakin bayang Pak. Cuma gara-gara dia tahan dengan gurunya, dia mentingin akhlak gurunya, enggak menyakitin gurunya Pak. Kalau gini ya Pak, datang guru besar, guru yang ngajarin alif bata ditinggalin. Padahal guru yang nolong kita di kampung, baik alif. Yang kalau antara meninggal, saya gurunya di kampung.
Jadi kalau beliau datang ke suatu pesantren atau suatu kampung, dia di kampung yang dicari siapa? Mana kiai kampung? Mana ustadz di kampung? Ya kan? Apa katanya? Ketika orang banyak datang menghormati guru-guru, penceramah akbar, yang mereka bayar kiai besar. Sesungguhnya ustadz yang terawih itu selesai jam Pak, dia pulang. Tetapi yang istiqomah siapa? Ustadznya di kampung. Maka hadisnya Sa'ad al-Rasyidi sehingga menjadikan syiar. Kalau saya syiar jadi apa nih? Tuhfah, apa tuh Pak? Al-Faqih kan? Jadi tuhfah syiar, tarawah. Gara-gara mahabbah kepada dunia. Maka di sini berarti yang didahulukan oleh Sa'ad adalah akhlak daripada ilmu. Maka penting buat kita tidak butuh ilmu yang banyak, tetapi butuh akhlak yang banyak. Tapi lebih bagus Pak ilmu yang banyak dan akhlak bagus yang banyak. Maka berkata langsung pertanyaan, wa madza yanfa'uka ilmuka wa tawassuka aw jamalu sawbika wa wajhika ma'qul al-akhlaqi wa su'i adabi. Pertanyaan apa? Madza yanfa'uka? Apakah manfaat ilmu kamu, harta kamu, jamalu sawbika baju kamu yang bagus, wa wajhika wajah kamu yang ganteng, akan tetapi ma'akubihi akhlakika wasfi akhlakika, dibanding dengan akhlak yang buruk, dengan budi pekerti yang buruk, maka berkata Allah Ta'ala wa man husnu bi wajhil fata syarafan lahu idza lam yakun bi bilihi wa khalaiq wa man husnu bi wajhil fata syarafan lahu idza lam yakun bi bilihi wa khalaiq. Mempunyai wajah atau budi pekerti atau budi yang bagus seorang muda syarafan lahu idza lam yakun fi bilhi wal khalaik, jika tidak kemungkinan atau tidak terbukti perbuatannya akhlaknya itu bagus. Jadi wajah yang bagus, wajah yang tampan tidak berguna lain Pak kalau tidak diiringi dengan budi pekerti yang bagus. Wa qala Ibnu berkata seorang ulama sejak wa mahusnul wujuhi lahum bizainin idza kanat qalatuhum ibahan wa mahusnul wujuhi lahum bizainin idza kanat qalatuhum ibahan. Wa mahusnul wujuhi adalah bagus wajah seseorang dengan perhiasan. Idza kanat qalatuhum ibahan, jika tidak terbukti budi pekertinya itu masih buruk Pak. Jadi walaupun wajahnya tidak bagus, ganteng, tapi kalau tidak dibarengi dengan budi pekerti yang bagus, tidak bagus. Maka dicontohkan para ulama, As-Sa'd bin Mubarak radhiyallahu anhu, beliau mengaji ilmu Arab selama 30 tahun, tapi ngaji ilmu bisa cuma 20 tahun. Artinya beliau mengutamakan ilmu Arab. Mudah-mudahan sedikit dari ini kami sampaikan bermanfaat buat kami yang berbicara dan kita sebagai mustami'un senantiasa kita terus menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala ummati sayyidina Muhammad fi bukuriha. Allahumma barik ala ummati sayyidina Muhammad fi bukuriha. Allahumma barik ala ummati sayyidina Muhammad fi bukuriha. Wa fahamna Sulaiman, wa fahamna Sulaiman, wa fahamna Sulaiman. Wa qula atina ilman sahabna ma'ada wa subhana wa ta'ala wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya mughis bisadid wa ala ya Allah bil ijabah. Amin ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بمدد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على